Shalom adik-adik di Kristen Elim, kita berjumpa kembali di setiap perenungan kita saat hari ini. Untuk mengawali setiap pelajaran kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita, ingin dengar cerita perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan pada saat hari ini Engkau sudah memberikan setiap kehidupan kita nafas kehidupan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat hari ini kami ingin mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu, yaitu perbuatan-perbuatan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita Tuhan. Engkau bimbing setiap kehidupan kami, Engkau berikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, adik-adik, saat hari ini kita berjumpa kembali di renungan kita pada saat hari ini. Nah, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti lagu kita tadi kan, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah yang begitu besar. Seperti saat hari ini, di renungan kita saat hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan setiap perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar, yaitu Yesus akan menyembuhkan seseorang yang sedang sakit kusta. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai yang ke-45. Mari kita sama-sama membacanya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Beginilah firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adik-adik. Nah, di sini bahwa perbuatan Yesus sangat besar, yaitu menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta. Orang yang sedang sakit kusta, penyakit kusta adalah penyakit kutukan, di mana penyakit yang menjijikkan, mengerikan, sehingga orang yang mengalami penyakit kusta dia diasingkan di tempat-tempat yang
sepi kayak gitu, seperti gua kayak gitu kan. Ketika dia keluar, dia teriak najis, najis, sehingga orang yang ada di depannya dia menyingkir. Orang itulah yang orang mengalami penyakit kusta. Nah, adik-adik, tetapi orang yang mengalami sakit kusta ini dia tidak memiliki pengharapan untuk hidup kembali. Karena apa? Karena dia selalu diasingkan oleh banyak orang. Tetapi dia dapat disembuhkan karena dia percaya kepada Yesus. Dia dapat mengalami mukjizat karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Mungkin di dalam penyakit kusta ini tidak dapat disembuhkan oleh obat-obatan, ya kan? Kalau zaman sekarang ke dokter, ya kan? Atau obat-obat herbal kayak itu tidak dapat diobati lagi penyakit kusta itu, kan? Tetapi karena orang yang sakit kusta ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya, ia sembuh. Nah, adik-adik, yang dilakukan oleh orang penyakit kusta ini itu datang kepada Bapa. Dia berlutut memohon belas kasihan Allah, kasihan Yesus, sehingga dia mengalami kesembuhan. Demikian kehidupan kita, adik-adik. Kehidupan kita ketika kita menginginkan sesuatu, merindukan sesuatu, mengharapkan sesuatu, kita percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kepada setiap kehidupan kita. Mungkin secara manusia, secara kehidupan kita, dalam pikiran kita tidak mampu mendapatkannya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatunya, maka kita akan mendapatkannya. Seperti itu tadi, orang yang sakit kusta, syarat-syaratnya datang kepada Tuhan, berlutut menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan berdoa memohon kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Tentu dengan belas kasihan Yesus akan memberikan kepada kehidupan kita. Karena Yesus adalah Maha Kaya, Dia Maha Kasih. Sehingga setiap umat-umat pilihannya, Dia akan diberikan apa yang Dia minta. Jadi puji nama Tuhan, pada saat hari ini kakak mengajak adik-adik semuanya agar tetap datang kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu buat setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini. Engkau sudah mengajarkan kehidupan kami untuk datang kepadamu, berpengharapan kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami rindukan, dan yang kami harapkan Tuhan. Mungkin secara akal manusia kami tidak mampu melakukan segala sesuatu, tapi bagi Engkau tiada yang mustahil. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap adik-adik kami SD Kristen Elim. Dalam mereka Tuhan, berilah mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan dalam kehidupan mereka, ketaatan dan takut akan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami juga berdoa buat setiap guru-guru SD Kristen Elim. Dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, Engkau pelihara mereka, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Setiap pergumulan mereka secara pribadi adalah Engkau yang akan ikut campur tangan Tuhan. Lah hikmat mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membimbing setiap adik-adik kami SD Kristen Elim, sehingga adik-adik kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.